Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjadikan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industrinya di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemukan Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Ada apa kalian datang ke sini? Ada berita apa? Ada berita yang ingin disampaikan oleh saya. Berita apa itu? Jadi begini Bung, saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Itu adalah hak PPKI. Sangat janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tapi kita nggak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kami harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak segera, akan ada perubahan cara di acara kita. Borok ini sekarang. Gak usah nunggu besok. Sudah, tidak usah bertengkar. Mari kita kembali. Bagaimana kita tidak bergabar? Lalu mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Aceh. Wicana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita itu tidak sebanding sama mereka. Kita itu butuh bantuan mereka untuk bertahan hidup. Tapi saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Tidak baik membuat keributan seperti itu. Saya mengerti perasaan kalian, tapi saya sekarang tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Saya tidak mau lagi ada korban jiwa sekarang. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat lalu kita desak mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi di mana kita akan menempatkannya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sedang Cusbeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis?
Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan menggunakan rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Baik, sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Lagi pula, kita tidak bisa melawan tentara Jepang di Jauh Misiutu. Ini sudah kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut untuk ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kamu, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa? Ini sudah menjadi kesepakatan kami para pemuda. Kamu dan Bung Hatta akan ikut kami ke Rengas Dengklok. Tunggu dulu. Kalau sadarkah kalian, saya mempunyai istri dan anak kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Lima pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar. Aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawalah dia juga. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan juga anak istri Anda. Untuk sekarang kita akan pergi dulu. Baiklah. Rombongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Loh. Bung Karno? Hatta? Oh, kamu sudah di sini? Iya, mereka membawaku juga kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma. Benar, Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bu, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa Anda begitu yakin? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bu, bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bu. Ada apa Saleh? Mengapa kau terngapa seperti itu? Ada Mr. Subarjo, ia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan kesana sekarang. Mikana, bisakah aku menjemput Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa kami ingin menemui? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Aku ingin menjemput mereka sekarang. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Sebenarnya ada apa ini, Subarjo? Rapat PPKI batal, Bu. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Kali itu beritanya. Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Clara sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya itu, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Baiklah, saya setuju sama kamu.
kami pulang, lihatlah, Linda dari tadi menangis terus. Benar, boleh kasihan membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak! Berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wikana. Sama-sama. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita menggunakan rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar berubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayyidu Milik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira, silakan pilih tempat yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan kalian semua di sini. Saya ingin pergi beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutnya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Sudah selesai. Apakah ada pada setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya tolong kamu ketikkan naskah ini ya. Baik, Bro. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 itu bagus karena Al-Quran itu diturunkan tanggal 17. Hari ini apakah pada setuju? Karena hari ini hari Jumat tanggal 17. Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 lebih tepatnya. Bagaimana? Setuju. Ini Bung naskahnya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong disiapkan tiangnya ya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Hatta, tolong tanda tangan. Sayuti, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tapi jika kita tetap menuju ke arah cita-cita, juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.